Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, umur berkah. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab, minaz zulumati ilan nur, yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan hadis kewajiban mendidik anak. Hadis Abu Hurairah tentang anak lahir atas dasar fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma man mauludin ila yuwalladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimata jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi din dzalika dinul qayyim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari seorang anak melainkan dilahirkan atas fitrah atau Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan beragama Yahudi atau agama Nasrani atau Majusi, bagaikan seekor binatang yang melahirkan seekor anak. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, hadis di atas menjelaskan suatu fitrah setiap anak bahwa statusnya bersih, suci dan Islam, baik anak seorang muslim atau non muslim. Kemudian orang tuanya lah yang membuatnya menjadi tidak muslim, seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, pada dasarnya semenjak lahir manusia sudah dianugerahi fitrah atau potensi untuk menjadi baik dan jahat. Akan tetapi yang baru lahir berada dalam keadaan suci. Anak yang baru lahir berada dalam keadaan suci tanpa noda dan dosa. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari perkembangan anak menjadi besar dan dewasa dengan sifat-sifat yang jelek, maka hal itu akibat dari pengaruh pendidikan keluarga, lingkungan, dan teman-teman sepermainan yang notabene mendukung untuk tumbuh dan berkembang sifat-sifat jelek. Nah, ketika anak dididik dengan pendidikan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika dididik dengan pendidikan yang cenderung mengembangkan potensi jelek, maka dia akan menjadi anak yang jahat dan nakal. Ketika di masa kecil diajarkan agama Yahudi, maka dia akan menjadi Yahudi. Demikian pula jika dia diajarkan kepada agama Nasrani atau agama Majusi, dia akan menjadi Nasrani atau Majusi. Dan begitu sebaliknya. Nah, orang tua bisa mendidik anak itu dengan baik, sebagaimana anak itu kan adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Anak itu membutuhkan pendidikan yang baik dan memadai. Nah, pendidikan ini maknanya luas, berupa akidah, etika maupun hukum-hukum dalam Islam. Selain itu, pendidikan anak tidak hanya didapatkan di sekolah,
tetapi juga di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, Umar Su'aib an Abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru uladikum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alaiha wa hum abna'u isrin wa fariqu bainahum fil madaji. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah anak usia 7 tahun, hendaknya orang tua memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan puasa. Orang tua diperkenankan menghukum pada umur 10 tahun kalau ia melalaikan kewajibannya. Hukuman bagi anak-anak tidak boleh bersifat menyakiti atau menimbulkan cacat. Nah, adapun kewajiban orang tua terhadap anak, yang bagian pertama, kewajiban ketika seorang anak dilahirkan, yaitu membacakan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Yang kedua, melakukan tahnik, yaitu menggosok langit-langit bayi dengan kurma. Yang ketiga, memberi nama yang baik yang mengandung unsur doa. Selanjutnya, melakukan akikah bagi orang tua yang mampu, dan mencukur rambutnya dan bersedekah. Dan yang terakhir, memberikan ucapan selamat dan mendoakan kesejahteraan anaknya. Selainnya, kewajiban yang kedua orang tua terhadap anaknya ialah berlaku adil di antara anak-anaknya, karena sikap adil ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang ketiga, membantu anaknya untuk berbakti kepadanya, yaitu dengan menerima amal kebaikannya, memaafkan kesalahan sang anak. Keempat, memberikan pendidikan yang baik terhadap anak tanpa membandingkan tingkat kepintaran atau keahlian anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, menikahkan ketika menginjak dewasa. Nah, dalam nikah, peran orang tua, terutama ayah, sangat vital bagi anak perempuannya, yang mana dalam Islam, setiap anak perempuan yang hendak menikah harus disertai dengan kehadiran walinya. Setelah kita mengetahui kewajiban orang tua terhadap anaknya, selanjutnya kita masuk ke manfaat dan pentingnya kita mendidik anak. Nah, orang tua itu akan memetik buah hasil dari jerih payahnya mendidik anaknya, yaitu ketika anaknya menjadi soleha. Hasilnya itu bukan hanya bisa dirasakan di dunia, ia akan merasakan di akhirat juga. Nah, berikut manfaat dari memiliki anak yang soleha, yaitu membantu orang tua tanpa diperintah. Yang kedua, tidak berbicara untuk menolaknya. Yang ketiga, tulus dan ikhlas dalam membantu orang tua. Selanjutnya, merawat dengan penuh kasih sayang ketika orang tua itu udah berusia senja, atau ketika ia sakit. Sebagaimana ketika kita masih kecil kan orang tua kita yang merawat kita. Selanjutnya, sopan ketika berbicara dengan orang tua. Dan yang terakhir, seorang anak yang soleh atau solehah, ia akan selalu mendoakan orang tuanya. Nah, hikmah yang bisa kita petik dari mendidik anak dengan baik itu adalah akan menjadi contoh bagi yang lain. Nah, ketika kita mempunyai anak, kita didik dia dengan baik sehingga ia menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, itu kan dia akan
kita akan menjadi cerminan bagi yang lain. Pasti ketika anak itu berbuat baik atau ketika anak itu soleh atau soleha, itu bakalan ditanya, itu anak siapa sih? Itu kenapa anaknya baik banget? Pasti yang disebut, oh ini nih ini dia dididik oleh orang tuanya. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Kita akan menjadi cermin atau menjadi contoh dari yang lain. Oh, anaknya itu tuh bagus ya, anak itu tuh soleh ya, soleha ya, karena pendidikan dari orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua harus bijak, harus bisa mendidik anak dengan baik, supaya anak itu bisa menjadi anak yang soleh, soleha. Siapa sih yang tidak mau kan anaknya itu menjadi anak yang soleh, soleha. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.